siang saudara, saya Eka Sari hadir kembali dari Kaca TV Peduli Anda. Hari ini menarik sekali, kita akan mengulas seputar kalau ada istilah dalam quotes-quotes orang bahwa open your book, open your mind. Ya, buka bukunya, buka pikiran kita, cakrawala keilmuan kita, salah satunya adalah dengan membaca. Hari ini kita membahas tema seputar menggenggam dunia dengan membaca. Hadir di studio bersama saya Ibu Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Parepare, Bu Dr. Siti Rahma, MSI. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini kayaknya senior saya. Kayaknya kita reuni hari ini Bu ya. Juga saya ingin menyapa ada Kakak Tomo di sana. Selamat datang di Hibur, teman-teman yang lain selamat datang. Ini temanya menarik Ibu, Sekretaris seputar menggenggam dunia dengan membaca. Tapi akan muncul pertanyaan seperti ini. Apa segampang itu menggenggam dunia hanya dengan membaca? Nah, silakan, mohon pencerahan, silakan. Ya, makasih Dindaku yang cantik. Amin, insyaallah, amin. Sebelum kami jelaskan panjang lebar, sebelumnya saya ingin menyampaikan apa itu budaya. Jadi budaya itu suatu pikiran, akal budi, atau kebiasaan yang susah diubah. Sedangkan membaca itu melihat sesuatu, kemudian menganalisa, memahami, baru dilisankan atau diucapkan dalam hati. Ya, saya kira jadi budaya membaca itu suatu proses berpikir yang kompleks. Nah, kenapa dikatakan dengan membaca kita bisa menggenggam dunia? Karena kenapa? Dalam membaca sebuah karya tulis itu akan bisa merubah, mengembangkan ilmu pengetahuan kita, bisa menambah kosakata kita. Jadi sesuatu yang ingin disuarakan itu bisa dengan menambah kosakata baru. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh atau orang-orang terkenal, baik nasional maupun internasional, itu pasti dasarnya adalah banyak membaca. Kemudian sebenarnya budaya membaca itu ada beberapa negara sudah mengkampanyekan, termasuk negara-negara maju. Ya, karena kita ketahui budaya membaca di negara maju itu banyak tentang yang efektif, yaitu membaca ilmu pengetahuan yang mengembangkan dirinya. Ya, termasuk Indonesia sendiri telah melakukan beberapa hal dalam mengembangkan budaya baca ini. Sebenarnya ada beberapa masyarakat atau anak didik punya keinginan untuk membaca, tetapi dalam realisasinya dia tidak mempunyai fasilitas. Nah, hal inilah ditangkap pemerintah, dalam hal ini Dinas Perpustakaan Kota Parepare, untuk menangkap hal tersebut. Ya, saya kira seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kan tidak sedikit namanya tadi kalau kita diawali dengan budaya, yaitu kebiasaan, kemudian habit ya. Itu adalah kebiasaan, habit. Nah, kalau kita lihat memang orang-orang di luar gitu kan, terlepas usia berapapun dia tetap dari anak kecil sampai usia lansia itu tidak lepas dari membaca apapun yang dibaca begitu. Nah, ini tadi saya sangat concern dengan statement Ibu Sekretaris, membaca itu menjadi sesuatu yang menyenangkan.
bahkan tidak sedikit bahwa membaca itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan, jadi kebutuhan. Tapi kalau kita melihat animo di Parepare dengan adanya perpustakaan umum, tapi kan ini juga gak sedikit ini setelah pandemi kan gak bisa ngumpul-ngumpul ya, tantangan tersendiri. Seperti apa Ibu Sekretaris? Begini ya, sebenarnya kita Dinas Perpustakaan sejak 2017 sebelum pandemi ini telah melakukan berbagai macam kegiatan untuk menumbuhkan minat baca mulai dari usia dini sampai ke masyarakat luas. Contoh misalnya, kita melakukan kegiatan namanya kunjungan anak usia dini, yaitu usia TK, untuk memperkenalkan apa itu perpustakaan. Nah, meskipun mereka belum bisa membaca, tapi di sana itu ada beberapa buku yang disiapkan yang berupa gambar-gambar, supaya mereka tertanam dari kecil bagaimana menumbuhkan minat baca itu. Kan kalau tidak mengenal maka tak sayang. Kalau sudah terbiasa maka dia akan mencarinya. Namun setelah pandemi ini kita siasati, yaitu dengan melakukan mengunjungi mereka ini dengan Dinas Perpustakaan kan punya mobil keliling. Pada saat kita memberikan fasilitas tersebut, tentu kita tidak lupa mengarahkan mereka dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, begitu barangkali Dinda. Baik. Nah ini kalau dengan ada istilahnya inovasi-inovasi terbarukan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan, jadi meskipun situasi pandemi semangat belajarnya jangan sampai ikut melemah begitu. Tetapi ini kan melihat semoga saja ini bisa dipertahankan terus kondisi Parepare yang sudah masuk di zona hijau. Bagaimana kemudian apa ya langkah konkret berikutnya, karena kan memang selama ini saya pun sendiri yang biasanya aktif ke perpustakaan ya, akhirnya karena kemarin ada pandemi akhirnya kurang lebih 10 bulan pun saya tidak pernah menginjakkan kaki lagi ke perpustakaan. Ini ada semangat baru, ayo kita ke perpustakaan lagi. Apakah sekarang sudah ada kebijakan mungkin dengan jaga jarak atau penegakan prokes tapi tetap menerima para pembaca begitu? Betul, yang kita maksud itu membaca itu tidak boleh dihentikan. Jadi pada saat pandemi sekarang ini kita tetap melakukan prokes yang ketat dengan menyiapkan seperti misalnya yang normal seperti menyiapkan cuci tangan. Jadi ada petugas dibawa sebelum mereka ke atas itu menyuruh mereka untuk cuci tangan dulu. Kemudian setelah menyimpan barang-barang yang akan sebelum masuk ke perpustakaan, mereka diukur suhunya. Kemudian setelah itu di atas itu tidak boleh terlalu padat yang membaca. Nah itu yang terutama. Jadi tidak seperti dulu bahwa tidak ada batasan, selama ada tempat duduk yang muat mereka boleh saja. Kemudian yang kedua, kunjungan anak TK selama ini itu sudah ditiadakan dulu sementara ya, karena kita tahu anak kecil itu susah. Jadi kita lah yang mengunjungi, misalnya itu akan programnya ke depan ya. Kita bagilah misalnya wilayah ini dengan jumlah segini. Karena kalau kita tetap membuka seperti itu ya takutnya tidak terkontrol ya. Betul. Apalagi kalau anak-anak usia dini seperti itu kan. Kemudian ya di kantor perpustakaan juga itu ada program sudah lama ya, namanya perpustaka, yaitu perpustakaan berbasis elektronik. Kalau nggak salah itu bukunya sudah ada 500 judul. Iya, 200 judul.
Ya di situ ada tentang buku-buku agama, kemudian buku terkait pendidikan, ya dan lain-lain. Itu bisa dibuka. Oke, baik. Saudara, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi seputar bagaimana membaca ini memang sesuatu hal yang memang harus ditanamkan sejak dini. Kalau tadi kata Ibu Sekretaris bahwa kalau kita sudah gandrung, kita sudah suka, pasti kita akan cari-cari gitu kan. Dan apalagi kalau dijadikan itu sesuatu hal yang menyenangkan, apalagi kalau kebutuhan tidak lengkap rasanya dalam sehari kalau kita tidak membaca. Satu buku, paling tidak satu judul sepekan. Iya. Dan one day one juice, wah lengkap ya. Saudara, jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam, Suradi Fagirto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Anda masih bersama kami dengan tema menggenggam dunia dengan membaca, apalagi sekarang memang dunia memang sudah dalam genggaman kita, apa-apa itu semuanya sudah ada gadget. Bahkan sekarang kalau dulu ya waktu zaman saya sekolah semuanya memang harus bawa buku berat-berat, tasnya ke kampus berat-berat. Sekarang sudah tinggal googling, semua referensi ada, e-book dari secara letterlet semuanya sudah ada di gadget kita, jadi tidak ada alasan untuk tidak baca. Tapi kalau saya pribadi saya lebih senang baca buku sih. Betul. Saya masih lebih saya rasa jauh lebih nyaman lah kalau baca bukunya langsung dibanding ke gadget, karena mata juga sudah mulai awas ya, sudah mulai tua gitu, jadi sudah tidak bisa lagi dengan cahaya begitu. Baik, ini kalau kita melihat lagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan sejauh ini, apalagi kan sudah ada geliat kegiatan sudah mulai berangsur-angsur membaik. Nah, kalau di perpustakaan sendiri seperti apa, Bu? Silakan. Oh iya, sekarang ini fungsi perpustakaan sudah bergeser. Yang tadinya hanya membaca, sekarang sudah ada penguatan dari hulu ke hilir. Jadi ada
kita rencanakan tahun ini insya Allah Dinas Perpustakaan akan melakukan namanya literasi berbasis inklusi sosial. Jadi kita akan melakukan penguatan materi pada kelompok wanita nelayan dengan kelompok ternak, yaitu bagaimana mereka mengembangkan makanan ternak yaitu maggot. Jadi insya Allah dalam waktu dekat itu akan kita laksanakan kerjasama dengan PKP seperti itu. Selain itu dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan apa lagi ya? Ini yang bagaimana mengembangkan untuk memberikan penghargaan kepada pengelola perpustakaan di tingkat sekolah dasar, yaitu dengan memberikan penghargaan sehingga perpustakaan ini bisa menjadikan mutu belajar siswa dari pengembangan kinerja pengelola perpustakaan tersebut. Jadi ini rencananya tingkat daerah. Oke, jadi bentuk apresiasi Iya. begitu ya. Tapi baru untuk level sekolah dasar begitu. Iya. Kemudian selain itu kita juga akan memberikan melakukan pelaksanaan pemilihan duta baca. Ini untuk masyarakat yang mengembangkan minat baca pada komunitas-komunitas yang ada di Parepare. Saya kira itu adalah gebrakan yang kita lakukan, salah satu gebrakan untuk meningkatkan minat baca kepada masyarakat yang ada di Parepare. Ya, oke. Jadi ini salah satu bentuk daripada emang secara tupoksinya ya, Iya. tapi ada inovasi-inovasi terbarukan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan atau mungkin minat baca lah, cinta baca buku gitu. Betul. Kan. Ini yang mulai bergeser karena digantikan posisinya dengan gadget. Saya kira ini juga salah satu cara agar anak-anak kita sudah tidak kecanduan game online itu dengan menyuguhkan bacaan-bacaan yang menarik dan menghibur. Kita jeda dulu saudara, saya masih akan segera kembali selepas ini. Ya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.999 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto. saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
baik saudara pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih seputar tema Genggamlah Dunia dengan membaca. Dan baik, ini mungkin di segmen terakhir Ibu Sekretaris mungkin ada yang bisa kita bagikan kepada pemirsa di rumah. Yang terakhir mungkin sekaligus juga himbauan dan mengajak pemirsa untuk lebih gandrung, lebih minat dan seperti saya katakan barusan di segmen sebelumnya bahwa ini adalah sebuah langkah yang sangat positif ya. Apalagi ada beberapa kegiatan yang inovasinya ini ya diapresiasi, bukan hanya di di instansi kota sendiri, tapi juga beberapa instansi lain gitu. Seperti apa Bu, silakan. Oh iya. Dalam mengembangkan minat baca ini, Dinas Perpustakaan Parepare sejak tahun 2017 telah melakukan inovasi, yaitu mensosialisasikan budaya baca di lapas, di lapas Parepare. Jadi untuk memberikan mereka bekal jika mereka keluar, jadi sekitar 600 warga binaan lapas digerakkan hatinya untuk menekuni minat baca dengan cara terlebih dahulu pada pagi hari melakukan senam. Setelah mereka melakukan senam itu, maka dibagi-bagikanlah buku untuk dibaca kepada warga binaan tersebut. Kemudian dari hasil inovasi yang dilakukan kita selama ini, malah lapas menjadikan inovasi sehingga Kemenkumham RI memberikan piagam penghargaan kepada Dinas Perpustakaan. Iya, karena kita tahu 600 warga binaan ini 80% itu adalah dihukum karena narkoba. Jadi sehingga ini bisa menjadi bekal kelak jika dia sudah keluar dari lapas ini, dia punya bekal dalam agama, dalam keterampilan, ya dan lain-lain. Itu adalah salah satu hal yang dilakukan untuk mengembangkan minat baca. Jadi tidak hanya pada siswa atau mahasiswa atau apa saja yang untuk kurikulumnya, tetapi juga kepada masyarakat lain. Ya. Seperti itu. Iya. Tapi kalau kita melihat kegiatan-kegiatan, tentunya kita berharap bukan sebatas sampai di situ, dan kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan sekarang. Tentunya kita perlu treatment selanjutnya untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat seperti itu. Mungkin ada yang dilakukan? Tadi saya sempat berbincang di kantor dengan beberapa teman bahwa sudah seharusnya tugas daripada minat baca ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan cuma bidang perpustakaan, tetapi semua yang tersentuh dengan hal ini. Marilah kita melakukan inovasi. Seperti misalnya kita harus proaktif mendatangi anak-anak terlantar. Kan kita punya mobil keliling. Kita mendatangi anak-anak terlantar seperti yang orang tuanya lagi mengais rejeki di pasar Lekesi. Kalau kita pernah ke pasar itu, yang di belakang kasihan sekali itu anak-anak yang seperti pangki. Bisa mengganggu kita ini yang lagi berbelanja. Nah, ini yang perlu kita gerakkan kebiasaannya mengemis atau apa dengan menarik mereka untuk membaca. Ya misalnya kita kasihlah snack, misalnya kalau dia membaca, kemudian kalau dia pintar membaca suruh baca keras misalnya, atau siapa yang bisa ceritakan buku yang dibaca ini, kita kasih hadiah. Nah, itu salah satu ide saya tadi. Semoga bisa terlaksana ya, Dinda. Ya, amin amin, insya Allah. Niat baik semoga selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, ini saudara, temanya menarik ya, bagaimana kita membudayakan diri untuk membaca. Tadi sempat saya singgung juga, kita ini manusia tempatnya salah, hilaf dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan membaca, banyak ilmu,
kemudian juga kembali lagi ke niat ya. Kalau misalnya niatan kita ini bagus, Allah akan melindunginya. Apalagi ada niat mulia tadi, anak-anak yang ada di sekitar Pasar Lakesi banyak sekali ya. Mungkin yang sudah selesai dagang kantong plastik, bantu angkat-angkat jadi bantu kita gitu kan, belanjaan. Setelahnya bisa digiring untuk membaca. Dan semoga ini meskipun baru niat sudah ada pahalanya gitu kan, baru apalagi kalau sebaliknya kalau sudah niatnya kurang bagus pasti Allah pasti sudah memberikan ganjaran gitu kan. Tapi apapun itu insya Allah semoga dimudahkanlah semua niat-niat baik kita, apalagi ini menyukseskan program pemerintah untuk gemar membaca. Baik, terima kasih sekali lagi, sukses untuk program acaranya. Terima kasih, dan saya yakin bahwa kesuksesan dan penghargaan serta inovasi yang berjalan baik ini adalah hasil kerjasama, kerja tim. Saya yakin sekali ini adalah kerja tim, kerja-kerja keumatan, dan kita perlu mengapresiasi semua teman-teman yang sudah meluangkan waktu, mewakafkan ilmu, pikiran untuk bagaimana perpustakaan ini jauh lebih eksistensinya ya, bukan hanya sekedar tempat baca, tapi memotivasi orang-orang untuk kualitas hidup lebih baik, karena banyak baca banyak tahu, banyak tahu banyak ilmu kan, seperti banyak itu. Baca bisa jadi bijak. Insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih Ibu, sekali lagi terima kasih teman-teman dari Dinas Perpustakaan, sukses acara yang sudah berjalan, semoga bisa berlanjut terus. Yang belum berjalan masih dalam program, semoga bisa terrealisasi secepat mungkin. Saya mewakili teman-temanku yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali di segmen yang lain dengan narasumber dan tema yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap gemar membaca dan budayakan untuk cinta buku dan membuka banyak ilmu lagi untuk kita jauh lebih bijak, kata Ibu Sekretaris ya. Sampai jumpa.